Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Ya. Nah, pada pembiasan cahaya ini kita akan menyajikan atau membahas tentang pembiasan cahaya pada satu bidang batas, kemudian pada dua bidang batas, kemudian yang terakhir pembiasan pada bidang lengkung. Nah, untuk selanjutnya perhatikan pembahasan untuk tiap sub ya, supaya kalian mengerti dan memahami dan mampu mengaplikasikan rumus atau konsep ke dalam perhitungan ya. Perhatikan walaupun saya menjelaskan dengan sederhana ya, tapi kesederhanaan itu tidak membuat kalian itu terhambat dalam belajar. Lanjut ke pembahasan ya. Hukum Snellius ya. Hukum Snellius, ini ada dua ya. Yang pertama itu di pemantulan cahaya, kemudian yang kedua di pembiasan. Nah, di pemantulan itu begini, sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar ya, atau bidang pantul. Nah, kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul itu untuk hukum Snellius pada pemantulan cahaya. Nah, sedangkan di sini hukum Snellius pada pembiasan cahaya, yaitu saya jelaskan sederhana ya, seperti ini. Nah, ini ilustrasikan ini udara dan air ya. Ini batas udara dan air ya. Nah, ini ya kenapa saya ngambil ini mudah didapat itu ya, di lingkungan gitu banyak sekali. Ya. Nah, ini taruh saja nih air yang ada dalam wadah, saya ambil seperti gini gambarnya ya. Kemudian cahaya datang dari udara seperti ini ya. Ya, dengan sudut datang tertentu, kemudian cahaya seperti dibelokkan. Belokkan, kenapa dibelokkan? Nah, karena udara itu terdiri atas partikel-partikel, misalkan nitrogen, ada oksigen, ada hidrogen di atasnya, ada SO2, ya, macam-macam ya di udara itu, macam-macam. Nah, antar partikel penyusun udara itu jauh ya, jauh sekali, maka udara itu renggang pasti ya. Nah, kemudian ini air itu adalah kumpulan dari molekul H2O. Nah, antara molekul H2O yang satu dengan yang lain itu rapat sekali, sehingga udara dengan air jelas rapat air, gitu ya. Nah, nanti kerapatan udara dan kerapatan air atau kerapatan medium ya, itu akan menunjukkan indeks bias. Nah, apaan itu indeks bias? Nah, indeks bias adalah titik-titik nanti ya, belakangan ya. Nah, gambarkan atau lukiskan garis norma daerah sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus yang ini sudut datang dihitung dari norma ya, norma. Kemudian ini sudut bias. Nah, berarti cahaya datang dari medium udara ke medium air akan dibiaskan mendekati norma. Artinya gini, cahaya datang dari medium renggang ke medium rapat itu akan dibiaskan mendekati norma. Ya. Nah, makanya kalau kita memasukkan tongkat ke dalam air, maka tongkat itu seperti patah. Yang patah itu bukan tongkatnya, tapi berkas cahaya yang membentuk tongkat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ilustrasi berikutnya seperti ini. Nah, cahaya itu datang dari medium air. Nah, ini kok ada tiba-tiba ada cahaya. Nah, ini cahaya ini bisa dipantulkan oleh dasar kolam gitu ya, atau benda yang ada di dalam air. Nah, udah seperti ini. Sinar datang ya, kemudian dibiaskan. Nah, dibiaskannya pasti beda dengan ini. Ya. Nah, udah. Ini sudut datangnya I, kemudian ini sudut biasnya R. Nah, jelas nanti cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang itu akan dibiaskan menjauhi norma. Nah, hukum Snellius yang pertama itu begini bunyinya, sinar datang, kemudian sinar bias, garis norma yang titik itu terletak pada satu bidang datar atau bidang bias ya. Oke, tuh. Sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang datar atau bidang bias ya. Oke. Nah, itu yang pertama, hukum Snellius yang pertama untuk pembiasan. Nah, kemudian kalau di pemantulan itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, di sini tidak seperti itu ya. Nah, ini satu yang tadi ya dicoba. Kemudian yang kedua,
Nah, di sini justru Snellius menemukan sesuatunya apa? Indeks bias. Nah, misalkan nih, cahaya datang dari udara, ini medium 1 ya, yang ini medium 2. Nah, cepat terlambatnya di sini taruh saja C1, panjang gelombangnya lambda 1, kemudian C2 ini lambda 2. Maksudnya panjang gelombangnya di medium 2 itu lambda 2, cepat terlambatnya C2 ya. Nah, sekarang menurut Snellius ya, bahwa perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias itu selalu konstan. Nah, yang konstan itu apa? Gitu. Nah, sinus sudut datang dengan sinus sudut bias itu sama dengan konstan. Yang konstan itu apa? Indeks bias ya. Indeks bias ya. Nah, ini diberi notasinya N. Nah, boleh ditulis bahwa sinus sudut datang dengan sinus sudut bias itu N. Nah, tetapi karena cahaya datang dari medium 1 ke medium 2, atau di sini misalkan indeks biasnya taruh saja N1, ini misalkan N2, ini ganti N1 2 ya. Nah, artinya cahaya datang dari medium 1 ke medium 2. Nah, ini boleh ditulis bahwa sinus I per sinus R itu N2 per N1 ya. Gitu. Kenapa? Karena 1 2 berarti 2 bagi 1. Kalau 2 1 berarti 1 dibagi 2 ya. Nah, untuk selanjutnya crossing ya. Crossing atau ini dulu. Atau sinus sudut datang dengan sinus sudut bias itu kalau dibandingkan dengan cepat terlambat itu berarti ini ya C1, nah ini C2 ya. Atau lambda 1 sama dengan bagi dengan lambda 2 ya, atau seterusnya. Nah, jadi nanti hukum Snellius itu kita ambil bahwa sinus sudut datang dengan sinus sudut bias ya, sin R itu sama dengan N2 per N1. Nah, nanti diperoleh N1 ya, sinus sudut datang, kemudian N2 sinus sudut bias ya, sin I sama dengan N2 sin R ya. Oke, itu. Nah, atau nanti di sini kita ambil N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Nanti di crossing berarti N1 C1 sama dengan N2 C2 ya. Atau N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda kedua. Nah, perhatikan ya. Untuk udara, indeks bias udara 1 ya. Kemudian cepat terlambat cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Oke, itu ya, itu aturannya. Jadi kalau misalkan indeks bias udara tidak diketahui, itu ambil 1. Cepat terlambat cahaya di udara itu 3 kali 10 8 meter per detik. Itu. Nah, sekarang teori dari Snellius yang kedua kita aplikasikan ke dalam perhitungan seperti begini. Ya, lanjut ke pembahasan soal. Nah, soal 1. Nih, seberkas cahaya datang dari udara memasuki air dengan sudut 40 derajat. Ya. Kemudian indeks bias air 4/3 ya. Tentukan sudut bias cahaya di dalam air. Nggak perlu digambar ya, ingat jangan yang tadi aja. Ya. Nah, berarti ini berarti sudut datangnya sama dengan 40 derajat ya. Kemudian di sini N air ya, NA ya, air berarti ya. Itu 4/3. Maka ditanyakan R, sudut biasnya berapa? Nah, kita gunakan N1 sinus I sama dengan N2 itu sinus R. Nah, tetapi karena cahaya datang dari medium udara, ini jelas ganti jadi NU ya, sinus I. Jadi notasinya berubah sesuai dengan cahaya itu lewatnya di mana gitu. N air, ini sinus R ya. Masukkan ini 1 ya. Kemudian ini sinus 40. Gunakan kalkulator ya. Ini 4/3 kali sinus R ya. Maka nanti sinus R itu langsung aja crossing ya. 3/4 sinus 40 ya. Oke, cari. Gunakan kalkulator ya, karena susah nih. Ya. Ini sin ya. Sin 40 ya. Sin 40 hasilnya itu 0,642 ya. 0,6427 sekian ya. Nah, kita bulatkan aja ya. Nah, jadi nanti tinggal 3/4 kalikan 0,6 3 desimal kita ngambilnya 43 ya. Oke. Kalikan 3 boleh dulu ya. Nah, kalikan 3 ya. Kemudian dibagi 4 ya. Bagi 4 ya. Nah, itu hasilnya 0,48209 sana ya terus.
Nah, saya bulatkan jadi 3 desimal, berarti 0,482 ya. 2. Ini baru sin R ya. Nah, R-nya pijit aja itu arkesin atau istilahnya anti ya. 0,482 ya. Gitu. Nah, ini hasilnya 28,816. Saya bulatkan ya. 28,82 derajat. Nah, itu sudut bias cahaya pada air. Oke, gampang ya. Yang susah itu mijit-mijit itunya, apa kalkulatornya. Kalau menggunakan HP ya. Lanjut ke pembahasan. Soal nomor 2. Nah, ini diketahui sumber cahaya datang dari udara memasuki kaca dengan sudut 60 derajat ya. Indeks bias kaca di sini 1,5. Tentukan sudut bias cahaya pada kaca jika kaca berada di A udara, B-nya di air ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Nah, yang jelas ini sudut datangnya 60 derajat, kemudian indeks bias udara jelas 1, kemudian indeks bias kaca di sini 1,5. Nah, udah. Indeks bias air di situ 4/3. Oke. Nah, kita jawab yang pertama, berapa sudutnya ketika berada di udara ya. Nah, seperti yang tadi, langsung aja. Karena cahaya datang dari udara, langsung jadi nanti NU sinus I sama dengan N kaca ya, sinus R ya. Oke, masukkan 1 kali sinus 60 ya, sama dengan 1,5 sinus R. Nah, atau sinus R sama dengan, nah ini boleh sinus 60 dibagi dengan 1,5. Oke, pijit 60 ya. Nah, sin 60 ya. Nah, ini sebenarnya setengah akar 3, tapi kan di sini bukan pakai akar-akar ya. Jadi 0,866 hasilnya ya. 0,866 ya. Dibagi dengan 1,5. Saya langsung aja bagi ya, biar cepat. 1,5 ya. Oke. Nah, nanti hasilnya 0,5 ya. 0,577 ya. 0,5 ya. 0,577. Nah, itu sin R. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya berarti gunakan ya. Oke, tar dulu. Sinus arcsinus ya 0,577 ya. 577. Oke. Nah, ini diperoleh 35,239 sekian ya. Nah, saya bulatkan jadi 35,24 ya. 35,24 derajat. Itu ketika kaca berada di udara. Nah, sekarang B-nya bagaimana sudut biasnya ketika berada dalam air ya. Nah, berarti nanti N1 aja ganti. N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Nah, ini ganti nih. Berarti Na, kenapa Na? Karena kaca berada di air gitu ya. Oke, sinus I. Kemudian karena kaca berada di air, maka cahaya juga datang dari air gitu. Masuk kaca ya. Oke. Kemudian ini N2-nya tetap N kaca ya. Kali sinus R ya. Nah, ini berarti 4/3 kalikan sinus 60 ya. Sama dengan ini 1,5 kalikan sinus R ya. Oke. Nah, sehingga nanti dapat sinus R sama dengan ini 4 kali sinus 60 ya dibagi dengan 3 kali 1,5 atau 4,5 ya. Oke. Nah, saya langsung aja sin 60 berapa ya. Oke. Nah, sin 60 ya. Sorry. Sin 60. Nah, di sini diperoleh 0,866 ya. Silakan cek ya. 0,88 0,866 ya. Langsung aja saya kalikan dengan 4 ya. Oke. Oke. Hasilnya 3,4 sekian, kemudian dibagi dengan 3 ya. Atau langsung aja dibagi dengan 4,5 ya. Karena 3 kali 1,5 itu 4,5. Oke. Itu hasilnya 0,76 ya.
ya 0,7698. 7698. Boleh nulis 7698 boleh, atau 2 desima itu 0,77 ya. Oke. Itu baru sin R, maka nanti R-nya balik lagi ke arc sinus ya. Itu berarti 0,76 ya, 7698. Nah, kalau kira-kira tanggung ya, kita mengharapkan 3 digit. Nah, ternyata misalkan bisa dibulatkan jadi 2 digit kan. Kita ambil 4 aja ya. Nanti ini perolehannya silakan cek lagi dengan kalkulator ya. 50,335 ya, atau 50,34 derajat. Itu ya. Itu untuk soal nomor 2. Gampang ya. Oke. Oh, hati-hati ya, rumusnya sama ya. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Tapi nanti N1-nya lihat dulu cahaya datang dari mana. N2-nya lihat dulu cahaya itu masuk ke mana gitu ya. Melewati medium apa gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Soal nomor 3. Oke. Nah, berkaca ya, terang dari udara memasuki kaca. Ini ceritanya seperti yang tadi tetapnya. Oke. Nah, sudut datangnya 45 derajat, berarti nanti I sama dengan 45 derajat ya. Kemudian indeks bias kaca di sini NK ya, itu 1,5 ya. Oke. Nah, cepat lambat cahaya di udara CU itu 3 kali 10 pangkat 8 ya. Meter per sekon. Nah, pertanyaannya tentukan sudut bias cahaya pada kaca dan kecepatan cahaya pada kaca. Ditanyakan R-nya berapa, kemudian C di kacanya berapa. Oke, kita jawab nomor yang pertama ya. Berarti N1 sinus I sama dengan N2 itu sinus R. Nah, berarti nanti N ya, N udara kali sinus I sama dengan N kaca kali sinus R ya. Oke, 1 kalikan sinus 45 ya. Sinus 45 ini setengah akar 2 sih, tapi tidak menggunakan akar-akaran, ingat sekali lagi ya. Ini 1,5 ya. Nah, ini sinus R ya. Nah, maka nanti sinus R itu sinus 45 ya. 45 bagi dengan 1,5. Oke, kita pakai kalkulator aja, jangan bosan karena emang susah ya. Sin 45 ya. Sin 45. Nah, itu 0,707 ya. Nah, dibagi dengan langsung aja ya. 0,707 ya. 0,707 ya dibagi dengan 1,5, atau saya tulis ya kalau kalian tuh bingung dengan ini dari mana nih hasilnya. Nah, ini 0,707 itu sin 45 dibagi dengan 1,5 ya. Hasilnya diperoleh ya. Udah aja dibagi 1,5 ya. 1,5. Nah, 0,47 ya. 0,471. Nah, oke. Itu sin R. Maka nanti R-nya itu ganti dengan menggunakan arcus ya. Arcus sin itu 0,4 ya. 0,471 ya. Oke. Nah, diperoleh 28,099. Nah, boleh jadi begini, 28,09 atau udah aja langsung 28,1 ya derajat. Oke. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Indeks bukan indeks bias. Sudut bias ya. Nah, kemudian berikutnya C kaca berapa sih? Nah, kita pakai ini. N1 C1 sebenarnya N2 C2. Nah, karena N1-nya udara, berarti NU CU ya. Itu sama dengan NA CA. Sorry, bukan NA ya. NK ya, NK CK ya. Oke. Nah, ini 1, ini 3 kali 48 ya. Nah, yang ini berarti 1,5 ya. Ini kali CK. Maka nanti jelas CK itu 3 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 8 ya. Hasilnya ini 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, seperti gini ya. Mula-mula kita berlari di lapangan rumput. Nah, kemudian masuk ke
lapangan yang berpasir. Nah, jelas kecepatan kita akan berkurang. Kenapa? Karena pasir lebih padat dibanding dengan rumput ya, begitu ya. Nah, tenaga makin besar di pasir. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Seperti cahaya memasuki medium dengan sudut datang 60 ya. Jika ternyata cahaya dibiaskan di medium dengan sudut 45, nah maka tentukan A indeks base medium, nah B-nya kecepatan cahaya pada medium. Nah, sekarang karena di sini sudutnya sudah diketahui, maka nggak perlu pakai kalkulator ya. Jadi nanti tinggal gini, I sama dengan 60 derajat, kemudian R-nya itu sudah ada 45 derajat ya. Kemudian CU-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, udah kita cari N1 sinus I sama dengan N2 itu sinus R. Nah, berarti nanti tinggal NU sinus I sama dengan N apa dulu mediumnya NM medium sinus R. Mediumnya tahu berapa apa kaca atau apa saja bebas ya. Ini berarti 1, ini sinus 60, ini ditanyakan M. Nah, ini berarti sinus 45 ya, 45. Nah, ini boleh pakai akar-akaran. Nah, contoh ini setengah akar 3. Nah, yang ini N medium, ini setengah akar 2 ya. Coret nih. Maka N medium itu akar 3 per akar 2 atau kalikan akar 2 per akar 2 ya. Nah, ini berarti setengah akar 6 ya. Nah, setengah akar 6. Apa? Tanpa satuan. Oke. Ya, jelaskan? Nah, akar 6 boleh pakai kalkulator ya. Boleh nih. Bentar, kita coba cari akarnya. Oke, akar 6 ya. Akar 6 2,449. Nah, kemudian dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya. Oke. Nah, ternyata hasilnya 1,2247. Nah, hasilnya berarti kalau didesimalkan 1,2247. 225 ya. Oke. Tanpa satuan ingat. Nah, kemudian ditanyakan C kaca berapa? Ya, udah tinggal masukkan NU CU sama dengan N kaca C kaca ya. Oke. Nah, ini 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi langsung aja 3 kali 48. Kemudian ininya N kacanya. Terus bukan N kaca ini sorry. N medium ya. N medium. Ya, oke. N medium. Saya hapus dulu biar tidak jelek ya. Ini tulisannya udah jelek. Udah amburadul lagi gitu ya. Oke, maaf aja ya. Emang dari sananya tulisannya jelek ya. N M CM ya. Nah, ini berarti NM-nya itu 1,25 ya. 1,225. Nah, ini CM. Oh, udah jadilah C medium sama dengan ya 3 kali 98 dibagi dengan 1,225 ya. Oke. Boleh jadi tinggal 3 ya. 3 dibagi 1,225 ya. Benar kan? Nah, hasilnya 2,4489. Nah, berarti boleh dibulatkan jadi 2,5 atau 2,45 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itulah contoh soal yang menggunakan rumus Snellius. Ya, Snellius yang kedua ini di pembiasan ya. Yaitu menggunakan N1 sin I sama dengan N2 sin R ya. Oke. Nah, itu hasil perhitungannya 2,45 kali 98 untuk soal nomor 4. Oke. Mudah-mudahan kalian itu mengerti dengan tampilnya 4 buah soal ya. Dan kalau belum mengerti, silakan ulang dan ulang ya. Karena Tuhan akan memberi ilmu ke orang yang berusaha ya. Tanpa usaha tidak akan segitu langsung sekonyong-konyong kita pintar. Tetap harus ada prosesnya. Oke. Baca dan baca ya. Ulangi dan ulangi soal-soal yang telah ditampilkan di video kali ini. Next video kita akan membahas tentang pembiasan cahaya pada satu bidang batas ya.